Selamat malam. Di sini saya Haris Utapaya, Teknik Elektro Angkatan 19 dengan NIM 11913015057 akan menjelaskan materi tentang rugi-rugi di elektrik. Ini adalah LinkedIn saya. Kalau ibu mau atau teman-teman sekalian yang mau mengecek atau penonton yang mau ngecek, silakan dicek, tidak apa-apa. Oke, rugi di elektrik. Nah, kita masuk dulu dari konsep umumnya ya. Rugi di elektrik itu adalah daya yang terdisipasi yang terkeluarkan uh, dalam dielektrik sebagai panas ketika dielektrik disingkap ke medan elektrik. Rugi-rugi daya ini ada di tegangan DC maupun AC, disebabkan karena adanya proses konduksi dalam dielektrik yang menyebabkan terjadinya arus bocor. Jadi rugi-rugi dielektrik pastinya ini suatu hal yang tidak kita inginkan ya, suatu hal yang sebagaimana mungkin bisa kita minimalkan, tapi mau bagaimanapun tetap bakal ada. Sebagaimana yang telah disinggung di atas, bahwa medan yang ditemukan oleh tekanan DC tidak menyebabkan polarasi yang periodik. Sifat dari dielektrik didefinisikan oleh volume dan tekanan permukaannya. Dikarenanya sama dengan adanya ikut serta pula. Nah, rugi-rugi dielektrik di dalam material isolasi dapat digambarkan sebagai daya yang terdisipasi per unit volume. Daya yang keluar tapi dia itu tidak kepakai, daya yang kebuang sia-sia. Itu maksudnya daya terdisipasi. Dinamakan rugi-rugi spesifik. Seringkali dalam mengevaluasi derajat disipasi energi pada suatu medan dari sebuah dielektrik digunakan sudut kehilangan dielektrik. Ada sudut kehilangan, ada juga tangen dari sudut tersebut. Nah, sudut kehilangan dielektrik adalah pelengkap daripada sudut pasang dielektrik sampai 90 derajat. Nah, sudut yang dimaksud ini adalah sudut perbedaan angular dari fase antara tegangan dengan arus dalam rangkaian yang bersifat kapasitif. Tegangan dan arus dalam rangkaian yang bersifat kapasitif. Keadaan ideal dalam sirkuit itu harusnya tegangan pasor tegangan itu mendahului 90 derajat. Pasor arus itu pasor dari arus mendahului tegangan sebesar 90 derajat. Jadi arus dulu 90 derajat baru tegangan. Kalau di situ sudut kehilangannya bernilai 0. Itu adalah keadaan ideal. Lalu ketika disipasi panas dari energi listrik bertambah, sudut pasangnya pastinya akan berkurang. Nah, karena dia akan berkurang, sudut kehilangan dielektriknya jadinya bertambah. Karena sudut kehilangan bertambah, pastilah fungsi tangannya juga bertambah. Rugi-rugi dielektrik yang tingginya tidak diinginkan atau melebihi batas di dalam material isolasi menyebabkan panas yang berlebihan pada produk yang dibuat dari material ini. Yang karena panas yang berlebihan bahkan bisa merusak barangnya itu sendiri atau alatnya itu sendiri. Kegagalan thermal namanya. Nah, bahkan kita tegangan yang diaplikasikan pada bahan dielektrik tidak cukup tinggi, tegangannya tidak cukup tinggi untuk menyebabkan rugi-rugi daya yang dapat menyebabkan terjadinya kelebihan panas. Walaupun begitu, sisi disipasi panas yang berlebihan juga dapat merugikan. Disipasi panas ini berkata karena kita tahu suatu alat itu bakal membuat panas, kita membuat juga coolingnya seperti fan-nya, cooling fan atau besi penambahannya, atau aliran air yang selalu berputar. Ibarat kata yang buat panas itu besi,
berarti airnya berputar dalam besi. Nah, kalau misalnya kita buat berlebihan itu juga merugikan, karena ya kita harus buat desainnya itu desain coolingnya, em, menambah nilai produksi kan. Nah, dan juga karena dapat menekan rugi-rugi, misalnya resistansi daripada sebuah sirkuit yang berisolasi, di mana kita menggunakan resistansi untuk disipasinya, disipasi panasnya tadi, di mana menggabungkan ini dengan dieletrik sehingga keduanya ditambahkan pada rugi-rugi atenuasi. Karakter daripada rugi-rugi dieletrik pada suatu bahan tergantung pada kondisi pengumpulannya. Rugi-rugi dieletrik dapat disebabkan oleh arus bocor atau mekanisme polarisasi oleh komponen arus polisteril seperti telah disebut sebelumnya. Nah, dalam mempelajari rugi-rugi dieletrik yang disebabkan oleh polarisasi dari dieletrik itu, kita dapat membuat ilustrasi fenomena ini dengan bantuan kurva yang menggambarkan hubungan antara muatan pada kapasitor yang kedua platnya dipisahkan dengan suatu jenis dieletrik, entah itu gas atau benda padat. Lalu kita bandingkan dengan tegangan yang diberikan oleh kapasitor tersebut. Nah, ini yang linear. Nah, gambar A ini menunjukkan apabila tidak ada kehilangan akibat polarisasi, maka muatan akan berubah secara linear dengan tegangan. Ini sempurna ideal. Terus yang kedua, apabila dieletrik linear tersebut disingkap kepada polarisasi yang bergerak pelan yang menyebabkan terjadinya rugi-rugi, maka kurvanya membuat bentuk elips. Jadi yang gambar B ini dia ini ada ruginya, itu maksudnya. Nah, untuk dieletrik pad yang tidak linear atau ferroelektrik, kurva muatan tegangan dapat diasumsikan sebagai loop yang bentuknya menyerupai kurva loop histeresis. Kurva loop histeresis bentukannya seperti ini ya. Ini ada juga kurva loop histeresis pada dioda, pada pelajaran dioda. Kurva loop histeresis yang terjadi pada material magnetik. Dalam kasus ini, area dari loop proporsional dengan energi yang hilang pada satu putaran atau cycle. Nah, bersama dengan rugi dieletrik yang disebabkan oleh arus bocor dan polarisasi, ada lagi jenis kehilangan lainnya pada dieletrik yang sangat mempengaruhi peralatan listrik. Rugi-rugi ini disebabkan oleh adanya karbon, oksidasi besi, dan sebagainya pada material. Bahkan kalau ada kita menggunakan suatu bahan tapi tidak murni, kita juga tidak bisa mendapat bahan yang murni 100% ya, 99%. Nah, kok ada aja bahan yang kemurniannya ini sedikit aja ketidakmurniannya, ini bisa menyebabkan rugi-rugi daya yang tinggi. Pada tegangan tinggi, rugi-rugi daya timbul karena ada ionisasi dari gas di dalam bahan elektrik. Ini pada tegangan tinggi ya, proses ionisasi menjadi lebih intensif pada frekuensi tinggi. Ya, tegangan tinggi, frekuensinya ya juga tinggi. Sekarang mari kita bayangkan sebuah sirkuit yang sama dengan sirkuit AC yang memiliki kapasitor dengan dieletrik yang tidak baik. Nah, sirkuit ini harus dirancang dengan baik sehingga daya aktif yang diserap oleh sirkuit ini harus sama dengan daya yang terdisipasi oleh dieletrik kapasitor. Dan currentnya harus mendahului tegangan dengan sudut yang sama dengan sudut dari dieletrik yang ditinjau tersebut. Nah, masalah ini sebenarnya dapat kita pecahkan dengan mengganti kapasitor yang tidak baik tersebut dengan sebuah kapasitor ideal.
dengan ditambahkannya resistor yang dipasang seri atau kapasitor dial yang kita pakai secara paralel, kita atur aja. Tapi strategi ini tidak dapat menggambarkan mekanisme rugi-rugi elektrik, dan tentu saja hanya digunakan pada saat-saat tertentu. Nah dari terus balik besar daya aktif adalah P sama F cos. Ini rumus untuk mencari dayanya pada sirkuit seri, dan ini pada rangkaian paralel. Nah, untuk elektrik yang berkualitas tinggi, kita dapat mengabaikan ton kuadrat delta dalam formula 56 nih. Maaf. Kenapa ini? Nah, itu dia. Nah, kita mengabaikan tan kuadrat delta di dalam formula karena nilai terlalu kecil dibandingkan dengan 1. Nah, ini dia. Ya, PA itu adalah daya aktif ya. Ya, daya kan ikut dalam buat. Nah, persamaan yang digunakan untuk rugi-rugi spesifik, yaitu daya yang terdisipasi dalam suatu unit volume elektrik adalah P sama dengan P per V, atau kita bisa lihat di sini di mana P adalah rugi spesifik. Nah, dengan kapasitas ya. Nah, pada tabel 5.1 terdapat nilai epsilon untuk beberapa material yang buruk. Parameter CP dan R atau CS dan R ini dari sirkuit ekuivalen dari dielectric yang dipelajari tidak bisa dianggap melekat begitu saja dalam kapasitor, dan sesuai dengan untuk perhitungan tangan kehilangan untuk frekuensi lainnya. Kalian kehilangan hanya dapat diperkirakan apabila sirkuit yang ekuivalen mempunyai struktur fisik yang sama. Ini tanda deltanya segini. Motion plastik adalah bahan plastik yang telah diolah atau dilembutkan atau dihaluskan. Begitu juga dengan kabel paper, kertas kabel yang telah dilembutkan atau dihaluskan. Nah, ada perbedaan epsilonnya pada rangkaian seri dan rangkaian paralel. Lebih tinggi di rangkaian seri ya. Nah, ini rumus-rumusnya. Nah, apabila rugi-rugi pada dielektrik sebagian besar disebabkan oleh adanya resistansi pada bagian yang berhubungan langsung dengan sumber resistansi dari elektroda, seperti kaca film pada kapasitor mika gitu, maka daya yang terdisipasi pada dielektrik akan bertambah secara kuota dan frekuensi. Ini adalah rumusnya. V kuadrat dikali omega C tan delta. Yes. Nah, persamaan terakhir ini kita bisa berkesimpulan pada frekuensi tinggi, kedua plate dari kapasitor itu harus mempunyai kemungkinan resistasi yang terendah.
Pada kebanyakan kasus geologi kapasitor tidak dapat secara tepat digambarkan baik pada faktor pertama maupun kedua yang disebutkan di atas. Karakteristik dari kapasitor harus diperkirakan secara tepat pada frekuensi yang kita butuhkan, frekuensi kerjanya. Nah, pada persamaan 5.8 dan 5.9 di atas diperlihatkan bahwa geologi dielektrik itu secara patut diperhitungkan ketika kita menggunakan barang-barang pada peralatan tegangan tinggi yang menggunakan frekuensi tinggi atau juga frekuensi tinggi dengan tekanan tinggi, karena geologi dielektrik berbeda-beda menurut proporsi secara kuadrat dari tegangan dan frekuensi yang diaplikasikan. Material yang digunakan untuk peralatan tersebut harus mempunyai sudut kehilangan yang kecil dan permitivitas yang rendah untuk mencegah kehilangan dayanya yang besar. Jadi harus diminimalisir. Nah, geologi elektrik dapat dibagi menjadi 4 jenis utama berdasarkan sifat dan karakternya, yaitu geologi elektrik disebabkan karena polarisasi, karena arus bocor, karena proses ionisasi, karena strukturnya yang tidak heterogen. Nah, karena polarisasi itu dikarenakan polarisasi relaksasi, struktur dua kutub dan kerenggangan struktur ion dielektrik. Geologi relaksasi polarisasi disebabkan karena gangguan dari pergerakan panas pada partikel di bawah pengaruh medan elektrik, sehingga terjadi disipasi energi atau pemanasan. Nah, geologi tangen relaksasi berbanding dengan kurva temperatur mempunyai sebuah titik maksimum tertentu pada jenis bahan tertentu. Pada temperatur ini, waktu relaksasi pada partikel elektrik serupa dengan periode dari medan elektrik bolak-balik yang bekerja pada dielektrik. Nah, ketika temperaturnya seperti itu, lalu terjadi waktu relaksasi dari partikel melebihi setengah periode dari tegangan yang diberikan, maka partikel pergerakan panasnya itu kurang intensif, jadi dia tidak akan menjadi panas banget ya, akibatnya ya bagus, geologi dielektriknya berkurang. Nah, kalau ada kenaikan temperatur lalu waktu relaksasi menjadi lebih kecil daripada setengah periode tegangan, maka akan ada kenaikan intensitas pergerakan panas sehingga terjadinya pelepasan ikatan di antara partikel. Geologi dielektrik pada bahan ferroelektrik berhubungan dengan polarisasi yang spontan, sehingga geologi pada material tersebut jadi lebih tinggi pada suhu di bawah titik Curie. Nah, kalau yang karena resonansi yang timbul pada dielektrik karena frekuensi cahaya itu bisa masuk dalam geologi polarisasi. Instrumen geologi ini dapat diamati pada beberapa macam gas pada frekuensi tertentu dan menunjukkan penyerapan yang intensif dari energi medan elektrik. Dan juga regulasi resonansi ini dapat terjadi di dielektrik padat apabila frekuensi dari gaya osilasi yang diinduksi oleh medan elektrik bercampur dengan frekuensi natural dari benda itu sendiri. Jadi kalau frekuensi medan elektrik sama gitu dengan frekuensi natural bendanya itu, dan setiap benda ya mempunyai frekuensi natural sendiri. Nah,
Ini rumus-rumusnya. Nah, rugi-rugi ionisasi itu biasanya dapat dari dielektrik bahan gas. Karena medan magnet yang tidak seragam pada tegangan yang melebihi nilai berhubungan dengan proses ionisasi pada gas. Ionisasi pada gas. Semenjak proses ionisasi tabrakan dari molekul-molekul ditentukan oleh panjangnya jalur bebas dari muatan pembawa, maka tegangan ionisasi VO bergantung pada tekanan gas. Tegangan yang bertanggung jawab untuk awal dari proses ionisasi bertambah seiring dengan bertambah tekanan udara. Jadi mengikuti tekanan udara atmosfer. Nah, kalau rugi dielektrik yang karena ketidakhomogenan struktur diamati dari dielektrik berlaminasi yang terbuat dari kertas isi, impregnated paper, dan bahan bersih seperti dalam plastik yang berisi, dalam keramik atau turunan mika. Nah, ini jenis ruginya, faktor karakteristiknya, tipe dielektriknya. Polarasi, kalau yang relaksasi itu ada maksimumnya berpengaruh frekuensi temperatur. Biasanya di polar liquid dan solid. Ada resonansi di semua tipe. Dia ini pada frekuensi tertentu above 10 Hz. Spontanitas, kehilangannya tinggi ya, high loss pada ferroelektrik. Kebocoran, frekuensi independent loss pada high conductivity liquid dan solid. Ionisasi, kalau ada di atas tegangan ionisasi baru ada kehilangannya, biasanya di gas atau solid yang agak gas-gas gitu. Struktural, ketidakhomogenan struktur. Yeps. Nah, kita masuk rugi lagi pada material gas. Besarnya rugi dielektrik pada gas terhitung sangat kecil pada waktu kekuatan medan berada di bawah nilai 1 mol ionisasi dari molekul gas berlangsung. Pada kasus ini, gas berlaku sebagai dielektrik sempurna. Konduksi listrik merupakan faktor utama yang menyebabkan terjadinya rugi-rugi dielektrik pada gas, karena orientasi satu arah dari molekul kutub dalam area polarisasi tidak menggunakan pelepasan energi. Jadi nggak ada disipasi. Material gas itu merupakan konduktor yang lemah. Jadi karena itulah gas memiliki sudut kehilangan yang kecil sehingga dapat diabaikan. Nah, pada medan tegangan yang tinggi yang tidak seragam, molekul gas mulai berionisasi yang ditandai dengan pelepasan energi. Nah, ini ada pelepasan energinya pada saat kekuatan medan di dalam titik individual melampaui nilai tertentu. Pada tegangan V0, gas yang terdapat pada ruang gegam mulai berionisasi sehingga besar tegangan kehilangan menjadi sangat meningkat. Pada kelebihan tegangan di V1, yaitu saat gas telah berionisasi secara sempurna dan medan berhenti mengeluarkan energi pada proses ionisasi, pada saat itu kehilangan gas kembali berkurang lagi. Seperti ini saat V0 naik, V1 dia mulai turun balik.
ini apa, tengen kilangan. Nah, pada frekuensi tinggi intensitas ionasi gas meningkat, pelepasan dayanya meningkat juga. Akibatnya itu semua akan terjadi overheating. Ya, kalau overheating benda bisa rusak. Nah, ada pengeluaran daya tambahan untuk jalur tekanan tinggi, pelepasan daya akibat ilusi udara di sekitar kabel atau efek corona, menyebabkan itu untuk mengatasi ini, yang mengatasi masalahnya, tapi dia menyebabkan penurunan efisiensi daya transmisi. Nah, masuk pada dielektrik cair. Pada cairan non polar bergantung rugi-ruginya itu bergantung pada konduksi listrik apabila cairan tersebut tidak mengandung pencemar dari molekul di kutub. Seperti yang telah dijelaskan bahwa tingkat daya konduksi pada cairan murni netral adalah sangat rendah. Begitu pula dengan besar rugi dielektriknya. Maka minyak kapasitor yang telah dimurnikan secara sempurna memiliki nilai tengen yang kehilangan sangat kecil. Kalau yang cairan polar itu cenderung mengalami rugi karena polarisasi reaksi di kutub. Nah, rugi ini bergantung pada temperatur dan frekuensi. Nah, dielektrik cair dan kental itu kalau dalam dunia kelistrikan seringan berupa campuran polar dan non polar, kayak minyak hama resin atau chlorinated biopenil. Rugi dielektrik yang terjadi pada dielektrik cair molekul polar bergantung pada kekentalannya. Rugi-rugi dielektrik pada cairan polar yang kental dipengaruhi itu medan listrik dipengaruhi medan listrik jauh melampaui rugi bocor. Biasanya itu disebut rugi relaksasi di kutub. Rugi-rugi di kutub menjadi tidak berarti ketika kekentalan dan cairan menjadi sangat rendah. Hal ini dikarenakan orientasi dari molekul-molekul berlangsung tanpa ada gesekan yang berarti. Pada tingkat kentalannya yang sedang, rugi-rugi di kutub bertambah secara signifikan dan dapat mencapai titik puncak pada tingkat kekentalan tertentu. Seperti ini ya. Ini temperaturnya, ini tengen kilangan. Ketika frekuensi bertambah, puncak tengen kehilangan bergeser ke arah temperatur yang lebih tinggi. Hal ini terjadi karena kenaikan frekuensi waktu relaksasi yang dibutuhkan oleh sudut kehilangan untuk mencapai titik maksimum menjadi berkurang, di mana hal ini hanya dapat terjadi pada tingkat kekentalan yang lebih rendah sehingga temperatur yang bertambah. Ini daya disipasi dan rugi tangensial. Nah, kita masuk ke benda padat. Rugi di benda padat itu perlu dipertimbangkan hubungannya dengan struktur materialnya, karena material padat dibedakan atas bermacam-macam struktur dan posisi yang beragam yang akan memperlihatkan jenis rugi dielektrik.
Tipe-tipenya benda padat itu ada molekular, ionik, ferroelektrik, dan material campuran. Jika molekul dari substansi murni bersifat nonpolar, maka rugi-rugi dielektriknya dapat diabaikan, contohnya pada sulfur, parafin, dan sebagainya. Lalu lagi yang pentingnya, pada termometer tertentu, yang melewati titik minimum, pada temperatur tertentu material dielektrik menunjukkan rugi maksimum ataupun rugi minimum tergantung bahannya. Ini kan rugi-rugi. Nah, rugi-rugi dielektrik pada material padat yang berstruktur ionik terkait dengan penyusunan ion pada pola geometris kristal. Nah, pada temperatur yang lebih tinggi, substansi ini menyerap energi yang terdisipasi atau terbuang dalam bentuk panas yang terjadi karena arus bocor. Substansi jenis ini terdiri dari kelompok bahan kristal campuran inorganik yang pada saat ini memegang peranan yang penting dalam produksi keramik karena bersifat listrik seperti coridium, Al2O3, ini kita masuk ke dalam bagian rugi-rugi elektrik dalam bentuk kaca. Dengan mempertimbangkan mekanisme yang menyebabkan rugi-rugi kepada material kaca, maka harus dibedakan menjadi rugi-rugi yang tidak terlalu bergantung pada temperatur, bergantungnya malah ke frekuensinya. Yang kedua, rugi-rugi yang meningkat drastis pada temperatur sesuai dengan hukum eksponensial yang bentuk grafiknya itu seperti pisang ya meningkat tajam. Namun ada juga ketergantungannya terhadap frekuensi. Nah, rugi yang pertama tadi itu banyak terjadi pada material kaca yang sering diperjualbelikan atau dikomersilkan. Kaca kuarsa, seperti kaca kuarsa. Nah, kita lanjut aja. Nah, kita akhir saja ya. Teknik kelistrikan pada masa kini menggunakan banyak dielektrik heterogen dengan tujuan untuk mencapai kekuatan mekanis yang dibutuhkan atau yang kita inginkan. Dielektrik berbahan dasar fiber atau untuk memperkecil pengeluaran biaya dan juga dapat memberikan sifat yang dibutuhkan dalam produk, kayak pengisi dalam plastik dan karet serta membuatkan bahan sisa buangan dan limbah. Nah, sekian rangkuman materi rugi-rugi elektrik yang sangat saya terlalu singkat. Mungkin di kemudian hari bisa kita kembangkan juga. Sekian dari saya, Harif Utapaya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.